Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Unmainah dari kelas Pendidikan Kimia 4C. Dengan video ini saya akan membahas tentang logam transisi dari golongan 1B, yakni tembaga, perak, dan emas. Yang pertama ialah tentang sifat-sifat dan penggunaan logam tembaga, perak, dan emas. Nah, sifat fisika dari yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat fisika dari tembaga. Tembaga itu dengan lambangnya ialah Cu dengan nomor atom 29 dan berat molekulnya ialah 63,54. Ya, dia berwujud padatan logam dengan warna agak kemerahan. Dia tidak dapat larut dalam air namun dapat larut dalam asam nitrat dan asam sulfat pekat. Dia juga memiliki titik leleh 1083 derajat Celcius dan titik didihnya ialah 2595 derajat Celcius. Sedangkan untuk perak, dia berlambangkan Ag dengan nomor atom 47 dan memiliki berat molekul 107,87 dengan wujud zatnya ialah padatan logam yang berwarna silver atau putih agak keabuan mengkilap. Dia juga tidak dapat larut dalam air namun dapat larut dalam asam pekat dan larutan sianida. Memiliki titik leleh 960,5 derajat Celcius dan titik didih 2210 derajat Celcius. Sementara itu untuk emas dengan lambang Au dan nomor atom 79 memiliki berat molekul 196,97 gram. Dia berwujud padatan logam dengan warna kuning atau agak keemasan sama seperti halnya tembaga dan perak. Emas juga tidak dapat larut dalam air, namun emas dapat larut dalam sianida. Emas memiliki titik leleh 1064 derajat Celcius dan titik didihnya ialah 2808 derajat Celcius. Nah, ketiga logam ini dia bersifat lunak sehingga dapat dengan mudah ditempa atau dibentuk-bentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Ketiga logam ini juga biasa disebut logam mulia karena sifatnya yang kurang reaktif terhadap udara sehingga dapat tahan lama dan tidak mudah korosi. Namun, logam perak dapat dengan cepat bereaksi dengan sulfur dan hidrogen sulfida sehingga permukaan perak itu menjadi kehitaman. Sementara itu emas dapat mudah bereaksi dengan unsur halogen dan air raja. Air raja ini dia adalah larutan yang terbuat dari campuran asam klorida pekat dan asam nitrat pekat. Nah, ketiga logam ini juga bersifat memiliki penghantar panas dan juga penghantar listrik yang baik sehingga mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah manfaat dari logam tembaga, perak, dan emas di dalam kehidupan. Nah, logam perak dan emas ini cukup banyak disebut di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu alaihim bisafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum
fiha khalidun. Nah, dalam ayat tersebut emas disebut sebagai zahabin. Nah, dalam ayat tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa emas dapat digunakan sebagai perhiasan. Begitu juga sama halnya dengan perak yang disebut di dalam Quran surat Al-Insan ayat 21 yang berbunyi aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawiru min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah, dalam surat Al-Insan ayat 21, logam perak disebut sebagai kata benda fiddah. Nah, dalam ayat tersebut, logam perak disebut dapat digunakan sehari-hari sebagai perhiasan juga, atau dapat digunakan untuk piala-piala dan perhiasan lainnya. Sebab logam perak dan logam emas ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan khususnya emas biasanya digunakan sebagai barang investasi yang menguntungkan. Nah, kedua logam ini juga digunakan sebagai uang koin, yaitu koin perak atau dirham dan koin emas yaitu dinar. Nah, kedua koin dirham dan dinar ini sebenarnya itu adalah paduan antara kedua logam tersebut dengan tembaga. Kenapa dibuat paduan atau dua logam yang berbeda menjadi satu produk yang baru? Karena logam emas dan logam perak ini sifatnya agak rapuh, sementara itu logam tembaga ini bersifat agak lebih kuat, sehingga agar dapat tahan lama dan dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, kedua logam tersebut dipadukan atau alloy. Nah, tentang paduan tembaga ini juga Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 95-96. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 95-96 ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Zulkarnain alaihi salam, bagaimana perjuangannya melawan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ketika kala itu Ya'juj dan Ma'juj menjadi ancaman bagi seluruh negeri, Nabi Zulkarnain diperintahkan oleh Allah untuk mencampurkan antara besi panas yang sudah merah seperti api dicampurkan dengan tembaga yang sudah mendidih, tembaga panas yang sudah mendidih. Nah, dicampurkanlah kedua logam tersebut menjadi sebuah tembok tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh Ya'juj dan Ma'juj tersebut, sehingga seluruh negeri pada saat itu menjadi aman sentosa kembali. Selanjutnya, bab kedua ialah tentang senyawa tembaga, perak, dan emas. Nah, tentang persenyawaan tembaga dengan nitrat, sulfat, halida, dan oksida. Nah, meskipun asam klorida tidak dapat melarutkan tembaga, nah logam tembaga ini mudah larut dalam asam nitrat dengan kepekatan sekitar 8
8 molar dapat menghasilkan larutan tembaga nitrat dengan persamaan yang telah dituliskan itu. Lalu selanjutnya ialah tentang tembaga 2 sulfat. Nah, tembaga 2 sulfat ini disebabkan karena logam tembaga juga dapat larut dalam asam sulfat yang pekat, sehingga menghasilkan tembaga 2 sulfat yang berwarna biru. Namun ketika logam tembaga direaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat, dapat dihasilkan setelah dipanaskan lalu membentuk kristal, dia akan menghasilkan sebuah padatan kristal biru, yaitu tembaga 2 sulfat pentahidrat. Selanjutnya tentang tembaga halida. Nah, logam tembaga ini walaupun tidak dapat larut dalam air, dia juga dapat larut dengan mudah dalam air raja. Nah, air raja ini adalah larutan yang terbuat dari campuran asam nitrat dengan asam klorida, atau bisa juga disebut dengan aqua regia. Nah, air raja ini bersifat sangat korosif sehingga logam tembaga dapat dengan mudah larut, menghasilkan tembaga halida, yaitu CuCl2. Selanjutnya ialah tembaga oksida. Nah, ketika endapan tembaga 2 hidroksida itu dipanaskan, endapan tersebut dapat berubah menjadi endapan hitam tembaga 2 oksida. Nah, hal ini disebabkan oleh proses dehidratasi. Apa itu dehidratasi? Dehidratasi adalah sebuah proses di mana ditariknya molekul air dari dalam larutan, sehingga terbentuklah endapan hitam tembaga 2 oksida. Selanjutnya ialah tentang senyawa perak. Nah, senyawa perak ini juga dapat bereaksi menjadi perak nitrat, perak oksida, perak sulfat, dan perak halida. Nah, ketika kita mereaksikan logam perak dengan larutan asam nitrat, maka akan dihasilkan larutan perak nitrat yang dapat dengan mudah larut dengan air. Sementara itu, apabila kita mereaksikan antara larutan perak nitrat dengan natrium hidroksida, kita akan mendapatkan sebuah endapan coklat berwarna perak oksida, seperti reaksi ini. Lalu ketika agar kita mendapatkan perak sulfat, dapat kita lakukan dengan larutan perak nitrat itu ditambahkan dengan asam sulfat. Nah, sehingga terbentuklah perak sulfat. Selanjutnya, kita bisa mereaksikan antara larutan perak nitrat dengan larutan asam klorida agar kita dapat mendapatkan endapan putih perak klorida, di mana perak klorida ini biasanya digunakan dalam hal fotografi. Selanjutnya ialah tentang senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan antara ion logam dan ligan. Nah, biasanya ikatan yang terbentuk ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan atom pusat? Atom pusat adalah kation logam atau senyawa ion logam dari senyawa kompleks. Lalu sementara itu ligan berasal dari bahasa Latin ligare yang artinya mengikat. Jadi artinya ligan itu adalah gugus yang terikat pada atom pusat. Bagaimana contohnya dalam ketiga logam yang kita bahas tadi? Salah satu contoh senyawa kompleks dari logam tembaga ialah tetraamina tembaga 2 sulfat. Nah, jadi persamaan reaksi
Jadi reaksi antara ion tetraaminat tembaga 2 ini dapat kita ketahui ini sebagai atom pusat dan ini sebagai ligannya, sehingga ketika direaksikan dapat membentuk tetraaminat tembaga 2 sulfat. Lalu selanjutnya ialah untuk contoh dari logam perak ialah diamina perak 1 klorida. Logam perak ini dia seperti yang disebutkan tadi, logam perak ini bersifat sukar larut dalam air. Namun, logam perak hanya akan larut dalam asam sulfat pekat yang panas ataupun asam nitrat pekat yang panas, sehingga menghasilkan perak nitrat. Nah, perak nitrat ini ketika bereaksi dengan natrium klorida akan menghasilkan perak klorida. Nah, ketika perak klorida ditambahkan ke dalam garam ditambahkan larutan amonia, maka terjadilah pembentukan sebuah senyawa kompleks yaitu perak 1 diamin klorida dengan persamaan reaksinya seperti ini. Nah, selanjutnya ialah tentang salah satu contoh senyawa kompleks logam emas, yaitu ialah ion kompleks di sianourat. Nah, karena logam emas ini ditemukan di alam dalam bentuk batuan mineral yang bergabung dengan tembaga dan nikel, jadi kan untuk mendapatkan emas murni itu harus diekstraksi terlebih dahulu. Jadi dapat digunakan metode isolasi emas, yaitu dengan metode sianida atau dengan metode amalgamasi. Nah, proses sianida misalnya, gas oksigen itu akan mengoksidasi mineral logam menjadi ion AU, kemudian ion emas akan membentuk ion kompleks di sianourat dengan persamaan reaksi seperti ini. Lalu untuk mendapatkan emas murninya, logam murninya, maka dapat dihilangkan larutan pengotor dari emas tersebut dengan menggunakan logam aktif, contohnya seperti zinc. Selanjutnya ialah peran biologis tembaga dalam tubuh kita. Nah, tembaga ini merupakan salah satu komponen gizi mikroesensial yang penting bagi tubuh. Namun walaupun tembaga ini hanya dibutuhkan sedikit di dalam tubuh, apabila berlebihan dapat Selanjutnya ialah peran biologis tembaga. Nah, tembaga ini di dalam tubuh merupakan komponen gizi mikroesensial yang penting. Walaupun yang hanya sedikit dari tembaga yang dibutuhkan. Nah, apabila berlebihan dapat menjadikan racun bagi tubuh kita. Tapi apabila kekurangan tembaga juga dapat mengakibatkan anemia, menghambat pertumbuhan, kerusakan tulang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam tubuh kita, tembaga itu berperan aktif dalam enzim pernafasan, yaitu sebagai kofaktor atau molekul pembantu bagi aktivitas enzim tirosinase, sitokrom oksidase. Nah, tembaga ini juga dapat ditemukan di dalam protein darah eritrokoprin yang terdapat di dalam eritrosit. Sehingga itulah kenapa peran tembaga ini dapat mencegah anemia. Nah, tembaga juga terdapat di dalam protein plasma seperti seruloplasmin yang berperan penting dalam metabolisme zat besi. Nah, saatnya tembaga ini tersimpan di dalam tubuh
sebanyak 50-180 mg. Nah, persembarannya itu ada 40% di otot, 15% di hati, 10% di otak, dan 6% dalam darah. Sementara sisanya terkandung di dalam tulang, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan tembaga ini terkandung dalam bahan makanannya seperti makanan laut, kerang-kerangan, tiram, kacang-kacangan, coklat. Namun biasanya dalam sereal, gula, dan susu sapi kandungan tembaga itu hanya sedikit. Selanjutnya, bab ketiga ialah sumber-sumber dan ekstraksi logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama ialah sumber-sumber dari ketiga logam tersebut. Nah, ketiga logam ini, logam koin ini dapat ditemukan dengan mudah di bumi dalam bentuk padatan logam. Nah, biasanya kelimpahannya di kerak bumi itu bagi tembaga ada 68 ppm, sementara untuk perak ada 0,08 ppm, dan untuk emas terdapat kelimpahannya itu 0,004 ppm. Nah, tembaga itu dapat ditemukan bebas di alam dapat ditemukan dengan mudah di alam dalam bentuk persenyawaannya dengan oksida, sulfat, dan karbonat. Nah, sumber utama dari logam tembaga yang paling sering ditemui adalah kalkoprit, lalu selanjutnya ialah malasit, kuprit, dan kalkosit. Namun tembaga juga dapat ditemukan dalam mineral turkois atau mineral batuan permata biru yang jarang ditemui. Nah, biasanya hasil samping dari pemurnian logam tembaga ini terdapat emas dan perak sebagai residunya. Nah, untuk logam perak di alam dapat ditemukan dalam bentuk biji sulfida, yaitu argentit atau perak 2 sulfida, dan tanduk perak atau born silver, yaitu perak klorida, di mana perak klorida ini masih bercampur dengan tembaga, nikel, arsen, dan antimon. Biasanya pertambangannya ini terdapat di Cikoto, Banten, Gunung Bijih, Papua, dan Kalimantan Tengah. Sementara biji emas dapat didapatkan dari hasil pemurnian dari tembaga dan nikel pada kuarsa dan kalkopirit. Nah, daerah tambangan dari emas ini juga tersebar luas di Indonesia, yakni ada di Aceh Barat, Lampung Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Baiklah, selanjutnya ialah ekstraksi dari logam tembaga, perak, dan emas. Biasanya ekstraksi ini menggunakan proses termal, yaitu pirometalurgi, atau bisa juga dengan proses pelarutan air, hidrometalurgi. Namun biasanya yang lebih sering digunakan itu ialah proses pirometalurgi. Nah, langkahnya itu yang pertama untuk proses pirometalurgi itu adalah yang pertama bagi tembaga itu biji sulfida akan dipanaskan pada proses roasting dalam keadaan udara yang terbatas. Nah, dalam proses ini garam rangkap sulfida akan diuraikan lalu menghasilkan besi 3 oksida dan tembaga 1 sulfida. Nah, dengan persamaan reaksi seperti yang pertama ini. Lalu selanjutnya pasir akan ditambahkan ke dalam lelehan campuran sehingga besi 3 dapat berubah menjadi
tera besi 3 silikat. Nah, tera ini adalah ampas atau hasil sampingan dari pemisahan produk. Nah, dengan persamaan reaksi seperti ini. Selanjutnya ialah pada tahap ketiga ialah cairan besi 3 silikat akan muncul pada permukaan dan dapat dituang untuk memisahkannya. Lalu udara akan ditambahkan sedikit demi sedikit pada tembaga 1 sulfida agar berubah menjadi tembaga 2 oksida. Nah, persamaan reaksinya adalah seperti ini. Lalu pada tahap keempat, setelah sekitar 2/3 tembaga 1 sulfida telah teroksidasi, maka pemasokan udara dapat dihentikan. Kemudian campuran antara padatan 1 tembaga 1 oksida dan cairan tembaga 1 oksida akan mengalami reaksi redoks. Nah, sehingga dihasilkanlah tembaga tak murni dengan persamaan reaksi ini. Nah, lalu pada tahap terakhir, karena logam tembaga yang dihasilkan itu belum sepenuhnya murni atau masih ada sedikit larutan atau zat pengotor di dalamnya, dilakukanlah permurnian dengan cara elektrolisis. Nah, sehingga ketika didapatkanlah kemurnian sekitar 99,95%, logam tembaga ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat-alat memasak, peralatan listrik, kabel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah untuk ekstraksi perak. Nah, logam perak ini dapat ditemukan di alam dalam bentuk biji sulfida atau argentit, yaitu Ag2S. Nah, logam perak murni dapat diperoleh dari tahap awal melarutkan biji argentit. Pertama, dilarutkan biji argentit ini ke dalam larutan natrium sianida. Nah, maka akan dihasilkanlah produknya yaitu natrium perak disianida yang kemudian akan direduksi dengan zinc, maka dihasilkanlah logam perak murni yang dapat digunakan untuk perhiasan-perhiasan atau mata uang. Selanjutnya ialah ekstraksi emas. Nah, keadaan emas di alam terdapat bersama dengan mineral logam lainnya seperti tembaga atau zinc. Nah, maka hal awal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan emas murni ialah dengan pertama permukaan biji, lalu remukan atau serpihan biji itu akan dilarutkan dengan larutan ion sianida. Jadi terjadilah persamaan reaksi seperti ini. Lalu untuk mendapatkan emas murni dapat dilakukan ekstraksi emas melalui proses pengendapan kimiawi. Nah, dalam proses ini dapat dilakukan reaksi pendesakan zinc dengan persamaan reaksi seperti di bawah ini, yaitu di mana ion kompleks disianourat ditambahkan dengan logam zinc. Akhirnya dihasilkanlah sebuah emas murni yang dapat kita gunakan untuk perhiasan-perhiasan ataupun logam koin sebagai mata uang. Baiklah, sekian dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.